Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengobarkan Roh. Saudara, selain Roh Kudus, di dalam diri kita juga ada roh diri kita sendiri. Diakui atau tidak, roh kita tidak stabil. Kadang kuat dan berkobar-kobar, tapi kadang juga lemah dan redup. Yang pasti, kehendak roh kita tidak selalu sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Itu masalahnya. Sekalipun berkobar-kobar, kalau tidak sesuai kehendak Roh Kudus, percuma. Tentu kita ingat Saulus yang rohnya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, sehingga ia menghadap imam besar agar diberikan surat kuasa. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kita juga sama, sering roh kita berkobar-kobar ketika kita hendak membalas orang yang telah menjahati kita. Roh kita berkobar-kobar untuk memenuhi ambisi kita dan sebagainya. Itu bukan mengobarkan roh yang benar. Terkait hal ini, dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Dari ayat ini kita tahu bahwa kalau kita mengobarkan roh, maka harus untuk melayani Tuhan. Yang benar begitu. Melayani Tuhan itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, itu menjadi aktivis gereja, menjadi usher, pemain musik, singer, petugas LCD, dan sebagainya. Sedangkan melayani Tuhan, pengertiannya lebih luas. Melayani Tuhan itu menyangkut ibadah kita yang di dalamnya termasuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, ketika seseorang melayani pekerjaan Tuhan, belum bisa dikatakan sepenuhnya melayani Tuhan. Tapi ketika seorang melayani Tuhan, bukan tidak mungkin dia menjadi aktivis di gereja. Melayani Tuhan itu menyangkut ibadah kita sepenuhnya kepada Tuhan, di mana dalam ayat 1 dikatakan ibadah yang benar atau yang sejati ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, dalam menjalani hidup ini, kita harus mengobarkan roh kita. Roh kita buat menyala-nyala. Hidup kita harus hidup, artinya berorientasi pada kehidupan kekal. Kita harus bergairah dalam membangun kekudusan. Kita harus semangat dalam perjuangan kita menjadi berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sekalipun memang faktanya berat dan sangat tidak mudah untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa mengarahkan hidup kita ke langit baru dan bumi yang baru.
Mengingat kebanyakan kita sudah terlanjur dibelenggu dengan filosofi, kesenangan, dan kenikmatan dunia. Mengingat kita sudah terbiasa menuruti segala hawa nafsu dan keinginan kita. Mengingat kita sudah terbiasa hidup dalam berbagai kecemaran, sehingga kita sama sekali tidak sadar bahwa itu cemar. Mengingat kita sudah terbiasa hidup dalam kesenangan kita sendiri, sehingga tidak pernah berpikir apakah yang kita perbuat berkenan kepada Allah atau tidak. Namun saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengobarkan roh kita untuk itu, untuk mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Satu hal saudara, kalau kita memilih mengobarkan gairah untuk berkenan kepada Allah, kalau kita memilih roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, tidak ada yang bisa melarang dan menghentikan. Iblis dan kuasa gelap pun tidak bisa menghentikan kita. Lalu, bagaimana itu bisa kita lakukan? Saudara, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas dari ayat ini, ya berarti Roh Kuduslah yang bisa membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat. Artinya, yang bisa menolong kita mengobarkan roh kita, yang memungkinkan kita memiliki roh yang menyala-nyala. Jadi saudara, untuk mengobarkan roh kita, kita harus bekerja sama dengan Allah melalui Roh Kudusnya. Agar bisa bekerja sama dengan Allah melalui Roh Kudus, kita harus berubah dan memperbarui pikiran kita dengan kehendak Tuhan, yang artinya mengisi pikiran kita terus-menerus dengan firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.